Pilih apa? Oke, 1, 2, 3. Kita akan membuat sinematik dengan lagu Hidup Senang Setiap Hari Melayang. Dia kepo. So cute. Makan. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Siaran Publik Daerah RSPD Kabupaten Klaten. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa? Pasti Anda sudah nunggu-nunggu talk show seperti biasa ya. Oke, dan pada kesempatan hari ini kembali Bincang Klaten Bersinar bisa Anda nikmati di 91.6 FM RSPD Klaten dan juga YouTube RSPD FM Klaten. Berbagai macam informasi akan kami sajikan untuk Anda dalam Bincang Klaten Bersinar. Dan spesial hari ini, Dea nggak sendirian karena ada dua hostnya yang cantik-cantik. Saya cantik biasa, yang ini luar biasa cantiknya. Halo Kak Vela, apa kabar? Halo, luar biasa. Sehat Terima tentunya kasih, Mbak Dea, ya, pagi terima ini. kasih. Ya. Di sela-sela aktivitasnya yang banyak nih, sudah siap banget ini untuk menemani pendengar dan juga pemirsa. Mbak Vela, Putri Otonomi Indonesia, mau menyapa pendengar dan juga pemirsa terlebih dahulu, silakan. Halo pendengar dan pemirsa setia RSPD Klaten, saya Rafaela Caila atau biasa dipanggil Vela. Hari ini menemani Mbak Dea, kita Iya. berada di TNG Farm. Yes, oke. Dan malam hari ini juga pendengar dan juga pemirsa, spesial narasumber kita ini bersama Bapak Eko Utomo. Nah, topik kita pada malam hari ini, pensiun dini membangun TNG. Saya akan menyapa beliau dulu. Saya sapanya dengan Pak Eko aja deh. Boleh. Halo Pak Eko. Halo Mbak Dea. Apa kabarnya Baik, nih? luar biasa. Luar biasa. Sehat tentunya ya. Sehat, Seperti perkasa. yang ada di samping kanan kiri kita, belakang sehat-sehat juga ya. Siap. Karena makannya cukup, Iya. udaranya segar, Yes. minumnya berkelimpahan. Oke. Air umbul. Halo para pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Salam kenal dari Blimbing Karangnongko Klaten. Yes, baik. Klaten punya nih pendengar. Dan pada kesempatan Bincang Klaten Bersinar hari ini kita mengambil tema pensiun dini membangun TNG. Dan sepertinya ini Mbak Vela banyak yang tanya-tanya, ini di mana ya? Ya, ini di mana sih kita take-nya? Bisa diinformasikan ini Mbak Vela, yuk. Ya, saat ini kita ada di TNG Farm, tepatnya ada di Desa Macanan, Blimbing, Kabupaten Klaten. Karangnongko tentunya. Oh, Kecamatan Karangnongko, Iya. biar lebih lengkap ya. Sebenarnya ini Pak Eko Utomo, siapa sih? Bisa dikenalkan dulu ini sama pendengar dan pemirsa, silakan Pak Eko. Eko Utomo itu bisa jadi ini bunglon tuh Mbak Dea. Ya? Jadi Mbak Dea maunya apa? Mau Gitu jadi yang ya? mana gitu ya? Ini Eko Utomo yang dokter bisnis atau sekarang jadi dokter wedus? Nah, Yang konsultan atau Iya. dosen? ya saking banyak Yang mana menunya tuh? ini ya, kayaknya memang harus satu persatu ini diberikan informasi pada pendengar Iya. dan juga pemirsa. Silakan Pak Eko. Baik, jadi Eko Utomo yang sedang berbicara kepada para pendengar dan pemirsa RSPA di Klaten. Iya. Ini aslinya adalah berdarah asli Klaten, Mbak. Wow. Coklat. Coklat asli, cowok Klaten Iya. yang ganteng. Iya. Oh, masa yang cantik-cantik aja, ini ganteng ya. Cowok Klaten harus ganteng Oke, gitu iya. ya. Jadi bapak ibu saya itu orang Klaten dua-duanya. Nah, saya sudah mengembara lebih dari 30 tahun ceritanya, Mbak. Iya, Jadi iya. sejak tahun 91 saya kuliah di Bandung. Iya. Kerja di Bandung, Iya. kerja di Jakarta, kerja di Papua, kerja di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, kan tadi kan, dari berbagai macam perusahaan, Iya. terus kemudian tinggalnya ya Jakarta, Bandung, terus kemudian punya usaha sendiri, terus akhirnya merindukan untuk kembali
pulang ke Klaten lebih cepat daripada usia pensiun. Gitu ya? Iya. Harusnya masih berapa tahun lagi nih Pak Eko? Harusnya saat sekarang usia saya 51 tahun, Mbak Dea. Iya. Jadi kalau pensiun pegawai negeri berapa sekarang? Mbak Dea nanti pensiun usia berapa? 56? Iya, kurang lebih ya. 56 ya. Kalau guru itu 60. Nah, kebetulan saya itu juga dosen, Mbak. Kalau dosen itu nggak terbatas. Ya. Bisa kapanpun kita kuat bisa ya. Oke. Saya juga konsultan itu juga nggak terbatas ya. Tetapi kalau secara umum, anggaplah misalnya pensiun 60 tahun, jadi sebenarnya saya lebih cepat 9 tahun dari seharusnya. Oke deh, baik. Banyak sekali menu yang disajikan tadi ya. Mau yang Iya. mana gitu? Yang mana? Mau nggak boleh? Oke, Pak Eko dan Mbak Vela, sebelum kita lanjut lagi bahas tuntas tema kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Orang kadang-kadang nanya, TNG Farm kok kayak Chinese ya namanya? Enggak, itu sebenarnya singkatan dari T, T, N, G. TNG. Begitu disambung TNG. Tessa and Jason Farm. Jadi saya kembangkan sebuah integrated farm yang nanti bisa untuk belajar anak-anak saya. Fasilitas yang kita kembangkan ini tidak hanya nanti buat anak-anak, tapi saya akan buka untuk anak-anak ABK di sekitar Klaten, bahkan Solo Raya, bahkan mungkin Jogja. Bagi yang membutuhkan bisa belajar di sini, punya fasilitas yang di sini untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Karena saya pengen ini menjadi suatu rujukan di Solo Raya, mungkin di Jawa Tengah, mungkin dengan Jogja di sekitarnya, supaya apa? Orang-orang itu bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita itu bisa mandiri kok. Orang-orang masyarakat desa itu nggak perlu harus merantau jauh-jauh gitu ya ke kota besar mencari UMR, bahwa dengan beternak dan bertani itu bisa menghasilkan pendapatan yang tidak kalah jadi buruh pabrik di kota besar. Saya mau cerita sedikit nih tentang TNG dan sejarahnya. Mungkin Anda yang pernah lihat saya akan bertanya-tanya nih. Beberapa jangan-jangan klien saya. Loh, Pak Dr. Eko Utomo kok kenapa tiba-tiba ada di peternakan? Memangnya dokter bisnis jadi dokter wedus? Ini beneran terjadi nih, beberapa teman dekat saya nanya, Pak Eko, dokter bisnis mau jadi dokter wedus ya? Saya ketawa, iya memang benar. Jadi teman-teman, ini suatu hal yang menurut saya akan menjadi hal yang menarik ya. Karena apa? Bahwa yang namanya berbisnis, beternak itu bukan suatu hal yang jelek. Bahkan dokter yang konsultan level nasional sekalipun gitu ya, saya dengan senang hati berbisnis peternakan, karena ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan buat siapapun. Nah, saya mau cerita sedikit tentang histori kenapa bisa akhirnya bisa seperti ini gitu ya. Kalau cerita mengenai masalah sekolah lebih seru lagi gitu ya. Jadi S1 saya itu di Teknik Pertambangan ITB. Saya ini dulu adalah tukang batu ya. Tukang batu tapi teknik pertambangan. Jadi gunung itu diledakkan, diambil emasnya, diambil tembaganya, diambil nikelnya itu ditambang gitu, diolah. S2 saya di sekolah bisnis namanya Prastia Mulia Business School. Suatu sekolah MBA yang pertama di Indonesia, di Jakarta. S3 saya di Strategic Management di University of Indonesia, UI gitu ya. Jadi apa urusannya nih Pak Eko dengan peternakan? Yang lebih seru lagi mungkin pengalaman kerja saya itu cukup banyak ya. Selama 26 tahun saya kerja, 18 tahun sebagai profesional dan 8 tahun sebagai konsultan. Saya pernah kerja di perusahaan asing, konsultan dari Swiss pernah. Saya pernah bekerja di Bank Danamon, pernah. Saya pernah kerja di pabrik sepatu Nike, saya pernah. Saya pernah bekerja di pertambangan yang paling besar di Indonesia, namanya PT Freeport Indonesia. Selama 6 tahun saya jadi Highlander. Jadi orang gunung yang kerjanya di ketinggian, yang suhunya sampai dengan 0 derajat Celcius. Yang kadang-kadang salju itu turun, yang kalau kita bekerja harus jaketnya rangkap-rangkap. Saya ada 6 tahun di Freeport. Saya pernah kerja di pabrik semen internasional Holcim. Saya pernah kerja di konglomerasi Lipo Group.
saya pernah kerja di Transvision, dan lebih banyak lagi. Pada waktu jadi konsultan, saya jadi konsultan dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Pertamina, PGN, Antam, PLN, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah muncul, kenapa kemudian menggeluti peternakan? Orang bilang, peternakan itu katanya kotor, tidak menjanjikan. Yang bilang begitu salah. Karena apa? Nilainya dari kejauhan kok. Peternakan menurut saya adalah salah satu peternakan dan pertanian. Kalau digeluti dengan baik dan benar, ini akan menjadi salah satu pendorong ekonomi yang bagus buat Indonesia. Tapi ini kan konteksnya dalam konteks bercerita tentang histori saya dan peternakan. Jadi saya memiliki 2 orang anak yang cakep, yang cantik, yang dan ganteng. Namanya Tessa dan Jason. Nah, mereka berdua adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus karena mereka memang butuh sesuatu yang khusus. Sekolahnya juga khusus, pendidikannya juga khusus. Nah, saat ini di Indonesia masih belum banyak tuh sekolah-sekolah, lingkungan yang mengadopsi, mengendorse, mengedres hal kayak begitu. Jadi suatu ketika istri saya komplain ke saya nih, Pak, kita ini kayaknya butuh 5.000 meter persegi lahan untuk memberikan anak saya kedua namanya Jason tempat dia belajar dan bermain. Saat ini saya tinggal di BSD di Jakarta ya, Bumi Serpong Damai di Jakarta. Terus saya garuk-garuk kepala, 5.000 meter persegi misalnya di BSD itu paling murah 10 juta per meter. Lah saya harus butuh punya uang 50 miliar, saya bilang sama istri saya, itu duitnya bahaya apa gitu 50 miliar. Saya bilang begini, Ma, kalau 5.000 meter persegi di BSD saya nggak punya, nggak akan bisa kuat akan beli. Tetapi kalau beli di Klaten, saya mungkin masih bisa. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang baru saja menikmati sajian talk show kita hari ini dalam Bincang Klaten Bersinar. Nah, bisa Anda simak di 91.6 FM RSPD Klaten dan juga streaming live YouTube di RSPD FM Klaten. Nah, sepertinya kalau tadi kita sudah tahu ini ya, Eko Utomo itu siapa sih? Ternyata banyak sekali tadi pilihan-pilihannya ya Mbak Vela ya. Kemudian untuk latar belakang sendiri kenapa bisa memilih, memutuskan untuk pensiun dini? Seperti apa Pak Eko? Wah, ini pertanyaan fundamental. Iya. Pertanyaan paling mendasar. Yes. Jadi sebenarnya Mbak Dea dan Mbak Vela ya, Iya. dulu saya dan keluarga itu sebenarnya sudah tidak mau kembali ke Klaten. Mau pensiunnya di Jakarta. Pernah memutuskan seperti itu? Iya. Atau berangan-angan planningnya? Bahkan sudah dalam konteks sudah mau dilakukan karena Gitu. kami sudah membangun rumah yang dalam tanda kutip permanen, Yeah. cukup besar lah untuk pensiun di Jakarta. Tepatnya itu di BSD ya, di Yeah. BSD itu di daerah Tangerang gitu ya. Terus sudah diputusin semua, Yeah. dipersiapkan semua segala macam. Yeah. Nah, tiba-tiba kemudian sekitar 4 tahun yang lalu sebelum COVID itu ada hal-hal yang kemudian membuat kita berdiskusi, khususnya Yeah. saya dengan istri saya, untuk memutuskan untuk kembali pulang ke Klaten. Yeah. Nah, kondisinya karena stimulusnya yang itu, anak kami itu punya 2 orang anak. Iya. Yang pertama namanya Tessa, yang kedua namanya Jason. Mereka dua-duanya itu berkebutuhan khusus, anak Yeah. berkebutuhan khusus gitu Baik, ya. yeah. Itu kan spektrumnya macam-macam, ada yang autis, ada yang disleksia segala Yeah. macam. Nah, Yeah. mereka membutuhkan sebuah lokasi, tempat di mana untuk bisa belajar life skill. Iya. Nah, itu butuh ruang yang luas. Betul. Kalau di Jakarta tuh mahal, Pak. 1 meter 15 juta Iya. per meter, Per meternya. tanahnya. Tinggal gitu ya. dikalikan berapa nih? Tinggal sesuai dikalikan. kebutuhan? Nah, kebutuhan itu 5.000 meter persegi. Iya, oke. Jadi pada saat istri saya bilang, Pak, kita butuh lahan 5.000 meter persegi untuk kita bisa membangun arena belajar buat anak-anak gitu Iya. ya. Karena mereka sudah lulus SMA. Iya. Terus saya bilang, kalau harus membangun di Jakarta BSD 15 juta per meter Iya. persegi, saya bilang, Iya. itu duitnya sopo? Duit dari mana? Gitu. Iya. Terus saya bilang begini sama istri saya masih ingat banget 4 tahun lalu. Tapi kalau kamu mau Iya. pulang ke Klaten, di rumah saya ya, Iya. di sini, karena aslinya istri saya itu bukan orang Klaten gitu. Baik. Saya akan belikan, kalau Iya. perlu 1 hektar. Iya. Nah, itu adalah keputusan pada waktu itu 4 tahun yang lalu. Oke. Kenapa kemudian kami pulang, bahkan termasuk pensiun dini, karena kebutuhan dari anak-anak. Jadi everything is for family. Yes. Jadi Oke. keluarga itu menjadi pendorong yang paling utama. Kenapa kemudian pensiun dini? Padahal lagi sedang
moncer-moncernya menjadi konsultan di Jakarta. Gitu ya. Yes, tapi ya Ibaratnya kalau pilihannya kayak Mbak Vela sekarang ini sedang sedang moncer-moncernya. Wah, moncer-moncernya. Ya. amin. Oh. Iya. Mbak Vela ada Nah, pertanyaan. luar biasa ya. pastinya. Berarti Silakan. motivasi utama tuh memang dari keluarga ya Pak Iya, Eko ya. betul. Lantas Pak Eko, dari sekian banyak pilihan bidang usaha, mengapa memilih bidang peternakan dengan segala kemampuan dan juga background pendidikan yang Pak Eko punya tadi, pertambangan ya Bapak ya, pertambangan, Iya. manajemen. Lalu mengapa Pak banting setir ke peternakan? Ya, benar, ini pertanyaan bagus banget ya. Tapi Mbak- tidak Mbak Bella, fundamental ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya Ada? tadi yang fundamental sudah. Sekarang Baik. yang berikutnya. Oke. Gitu, pertanyaan yang berikutnya. Jadi Oke. kenapa kemudian memilih ke peternakan gitu ya? Jadi life skill itu lebih mudah diajarkan kalau kita back to nature. Baik. Nature itu adalah peternakan, pertanian, Yeah. perikanan. Itu anak-anak berkebutuhan khusus, ini juga cuma anak berkebutuhan khusus. Semua itu lebih mudah untuk belajar karena kita asal usulnya kebutuhan kita itu juga dari alam gitu ya. Sih, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa Indonesia ini aslinya kan negara agraris, supposed to be negara agraris. Betul. Oleh karena itu seharusnya kita maju dong. Kita harus punya ketahanan pangan yang luar biasa. Nah, sekarang Indonesia, Pak Jokowi juga nih, kita harus banyak berjuang untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ada yang beras, ada yang kemudian yang misalnya dagingnya. Nah, saya putuskan, oke, kita masuk di dalam peternakan karena selain bisa untuk life skill anak-anak, tetapi juga bisa untuk membantu ketahanan pangan. Nah, dalam tanda kutip, pada waktu sudah ada ke sini, Ya. ngeliatin kondisi masyarakat, akhirnya muncul misi. Misinya adalah misi untuk entrepreneurship, pemberdayaan masyarakat, education ya, untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan entertainment. Gitu ya. Iya. Sehingga dipilihlah peternakan. Peternakannya integrated. Iya. Gitu Mbak Vela kira-kira. Oke, baik. Kalau tadi sudah memutuskan di Klaten karena memang dari bentuk angka-angka tadi kalau di Jakarta dibelikan di Klaten dapat segini banyaknya ya. Beberapa hektar juga pun bisa. Dan kenapa juga memilih peternakan sudah ada jawabannya. Gimana pendengar dan juga pemirsa? Pastinya kalau Anda menyimak Bincang Klaten Bersinar, persembahan 91.6 FM RSPD Klaten, banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan. Nah, kalau sekarang tadi berbicara mengenai kenapa sih dinamain TNG. Tadi Iya. sedikit kita bincang-bincang, ini adalah mungkin inisial dari putra-putri Pak Eko. Seperti itu atau bagaimana? Mbak Dea kayaknya dukun. Atau senayang. Karena bisa memprediksi. Gitu ya. Wow, Jadi iya. bagi orang yang belum tahu, TNG itu seperti Iya. lafal Chinese ya. Yes. Iya. Lafal Tionghoa gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Iya. Jadi TNG itu singkatan TNJ. Iya. Tessa and Jason. Yes. Tapi kemudian ditarik ada N-nya ditulis seperti biasa. Ya supaya apa? Supaya kan saya juga ngajar marketing nih Mbak. Iya. Jadi supaya apa? Menjadi berkesan, Baik. memiliki karakter khusus. Jadi namakan TNG, Iya. tapi sebenarnya singkatan dari Tessa and Jason, kedua anak saya. Oke. Gitu Mbak Dia. Berarti Jadi kalau- Senayang bukan Mbak? Aha, Bisa gimana? daftar untuk jadi pasien dari Bisa. Senayang? Kalau ini berarti DEV. Iya betul sekali. DEV. Wah, bisa juga ya. Betul. Kita bikin besok Kak Vela ya. Oke. Mungkin Baik. ada pertanyaan nih Iya. dari Mbak Vela untuk Pak Eko Pak tadi Eko. saya tertarik sekali sempat membahas soal visi dan misi pemberdayaan masyarakat juga ya Pak Eko. Iya. Ya? Nah, sudah sejauh mana sih Pak TNG Farm ini merangkul, memberdayakan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Klaten? Oke, ini juga pertanyaan menarik. Jadi yang namanya visi, jadi sebenarnya kita segala sesuatu itu ya, ngomongin peran tadi Mbak, salah satu peran saya adalah Iya. konsultan bisnis. Kalau saya bicara ke korporasi, saya bilang perusahaan harus memiliki visi. Nah, TNG Farm ini walaupun kecil, Iya. walaupun peternak harus ada visinya. Betul. Tadi visinya adalah memberdayakan 1.000 orang 10 tahun ke depan agar mereka tetap bisa stay di Klaten tanpa harus bermigrasi ke Jakarta, ke Bandung, Iya. Surabaya, bisa mendapatkan pendapatan tidak kalah dengan pendapatan UMR, bahkan 2 kali lipat dari UMR di Jakarta. Jadi visinya adalah 10 tahun ke depan, artinya sekarang Dibuatnya visi tahun berapa nih Pak Eko? dibuat visinya pada saat ini berdiri 3 tahun yang lalu. 3 Jadi tahun masih yang ada lalu, 8 tahun lagi untuk mencapai agar ada 1.000 orang. Sekarang udah ada cukup banyak yang meniru kita karena kita ajarin mereka, Betul. mentorin mereka, Yes. kita buatkan ekosistem agar mengurangi migrasi ke kota besar, tetap bisa hidup di Klaten, tetap jadi coklat yang keren, Asik. punya penghasilan yang seperti kalau kerja di kota besar. Iya. Gitu. Oke.
Baik, berarti seluruh yang berada di peternakan ini mungkin bisa dikatakan dari dekat-dekat peternakan sini aja Nah, untuk SDM-nya? SDM-nya, nah ini yang menarik sebenarnya ini ya. Iya. Zaman sekarang ini Gen Z gitu ya. Itu sudah terjadi shifting paradigma ini Mbak. Ini yang memang menjadi PR kita bersama ya. PR-nya juga ada di TNG. PR-nya adalah zaman sekarang anak-anak Gen Z itu saya nggak tahu, mungkin agengsi, tidak mau turun ke sawah, tidak mau bekerja di peternakan, kan dianggap kasar, lebih pilih kerja di Jakarta, di kota besar atau di pabrik misalnya pun ya. Jadi memang menjadi suatu hal tantangan nih buat TNG dan buat peternakan yang lainnya untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang mau belajar dari peternakan, walaupun peternakan itu kotor gitu dalam tanda kutip ya, bisa menghasilkan juga uang gitu loh. Nah, karyawan yang ada di sini ini tidak mudah juga untuk mendapatkan dari Klaten. Ini separuh dari Klaten, separuhnya dari luar Klaten. Oke, baik. Yang pasti kalau dekat-dekat karyawan dari di daerah sini ini pastinya yang pertama dekat dengan keluarga. Iya, Seperti benar itu. sekali. Pak Eko pun juga memutuskan ada di Blimbing ini, apakah dekat dengan keluarga? Tinggal Iya, melangkah mungkin? benar. Jadi gini, masing-masing manusia itu kan memiliki akar ya. Kalau kita bilang itu, kalau kita pohon nih, kayak pohon ini ya. Di sekeliling kita banyak pohon itu ada akarnya. Kalau akarnya kuat, dia akan bertahan oleh tiupan angin, badai segala macam. Sama dengan manusia, Mbak. Jadi pada waktu kami memutuskan pulang ke Klaten karena saya punya akar di sini. Punya akar di sini tuh keluarga aslinya orang Klaten. Punya banyak teman-teman di Klaten. Suka tumpang letok. Ya kan? Kalau sudah ke kuliner nih sudah. Soto Widodo. Suka pecok Pak Amin. Lidahnya, akar lidahnya, kebiasaan sudah mulai puluhan tahun lalu. Jadi sehingga memudah untuk kembali ke Klaten itu sangat mudah sekali karena ada akar. Oke, baik. Dan Bu Eko itu pun juga sudah merasakan lidahnya Klaten ya, beserta Nah, kalau itu harus diajari. Masih belajar, masih proses. Iya, karena lidahnya lidah Sumatera. Ya, oke, baik, menarik sekali Pak Eko dan Mbak Vela. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi nih. Masih banyak dong Mbak Dea ya. Banyak. Penasaran banget saya tapi juga. waktu kita juga ini ya, waktu kita juga terbatas. Tapi pertanyaan buat Pak Eko nih kayaknya nih. Satu hari juga boleh. Gitu ya? Satu hari juga boleh. Oke deh. Baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang yang kayaknya makin seru banget nih, kita berikan informasi pada pendengar dan pemirsa seluruh yang menyaksikan dialog kita hari ini. Kita mesti break dulu sesaat ya. Dan kita simak dulu yang berikut ini. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara.
bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. 91,6 FM RSPD Klaten, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang hari ini masih terus melakukan aktivitas dan kayaknya nggak ada capeknya ya kalau ditemenin dengan informasi, lagu, dan sajian-sajian yang dipersembahkan 91,6 FM RSPD Klaten. Seperti saat ini, Bincang Klaten bersinar pendengar, tentunya yang Anda tunggu-tunggu, apalagi kayaknya hari ini spesial banget nih. Saya juga sampai greget banget ya, karena saya nggak sendirian nih, hostnya juga ada yang lebih cantik lagi nih ya. Mbak Vela, terima kasih masih terus setia juga menemani kita di sini, dan juga Pak Eko tentunya ini juga luar biasa semangatnya di sela-sela aktivitasnya. Tadi saya lihat listnya ini, Pak Eko jadwalnya hari ini, dan besok sudah tidak di Klaten lagi ya. Besok ada agenda apa ini Pak Eko? Harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Karena walaupun pensiun dini, saya itu punya perusahaan konsultan bisnis. Ya tergantung kalau kliennya minta ketemu, meeting, terus kemudian konsultansi, segala macam, ngasih training, ya mau nggak mau kita harus kembali ke markas. Markasnya di Jakarta. Kadang-kadang sih juga diundang ke luar pulau, ya tergantung. Namanya kan pengamen, Mbak. Kalau Mbak Dia penyiar, kalau saya pengamen, kalau ini Putri Indonesia. Jadi pengamen itu kalau diundang kemanapun ya kita ngamen. Harus ready juga konsultan tentunya. Pengamen, Iya, makanya doa kita berdua nih pastinya Pak Eko sekeluarga selalu sehat sehingga bisa kesana kesini betul. Dan intinya tetap ada di sini karena sudah memutuskan di sini ya Pak Eko. Iya benar. Base-nya sudah pindah ke Klaten. Dan tema kita malam hari ini pendengar, pensiun dini membangun TNG. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan kayaknya sekarang Mbak Vela nih gantian. Iya, silakan. Pak Eko, saya penasaran banget nih dari awal sebenarnya. Namanya kan TNG Integrated Farm. Bagi orang awam terutama seperti saya juga pemirsa mungkin ada beberapa bertanya-tanya belum familiar apa sih Integrated Farm itu? Oke, jadi integrated itu bahasa Inggris tuh. Bahasa Indonesianya integrasi. Integrasi itu penyatuan. Gitu. Seperti yang kita ketahui sebenarnya banyak di dalam proses-proses bisnis usaha itu seringkali tidak menyatu. Gitu ya. Kalau misalnya kalau dalam peternakan, di dalam peternakan itu ada namanya hewan ternaknya. Kalau di TNG itu pada saat ini yang udah ada adalah kambing dan domba. Nanti ada ayam kampung, nanti ada aquaponik, kemudian yang lain-lain. Ada juga misalnya durian. Nah, di kambing domba itu, kambing domba membutuhkan pakan. Pakannya itu bisa pakan kering berupa konsentrat, polar, dedak, dan macam-macam. Tetapi juga membutuhkan pakan serat. Serat itu misalnya rumput, ramban, dan lain sebagainya. Nah, integrasi yang pertama atau integratif pertama yang dilakukan adalah TNG ini menyewa lahan. Di sekeliling kita kerjasama dan kolaborasi dengan masyarakat, sehingga kemudian lahan itu mensuplai pakan ke peternakan.
Nah, sementara kalau kita lihat di sekeliling nih, Ya. kita lihat ini juga kelihatan kan di belakang juga ya. Ya. Yang namanya peternakan itu memproduksi yang namanya kotoran hewan. Ya. Kalau di kambing domba namanya serintil. Ya. Kalau diolah namanya kompos. Ya. Ya. Nah, serintil, kompos, kotoran hewan tadi yang kemudian kita bawa ke lahan. Ya. Untuk jadi apa? Untuk jadi pupuk dari rumput dan ramban. Oke. Jadi makanan rumput dan ramban. Nah, rumput dan rambannya periode tertentu, misalnya 2 bulan sekali kita panen, Ya. kita jadikan pakan kambing dan domba. Nah, muter. Oke. Proses berputar itu yang dinamakan proses integrasi. Sehingga tujuannya nanti bisa mandiri ya Pak Eko ya? Tujuannya bisa mandiri. Kan kalau kita Mbak Vela dulu pada saat zaman SMA, Ya. itu ada proses bagaimana proses itu semandiri mungkin. Jadi proses-proses atau intervensi dari luar itu yang sudah diberikan Tuhan oleh kita. Yang pertama adalah cahaya matahari. Ya. Ya. Yang kedua adalah air, Betul. kesuburan tanah segala macam. Nah, sebisa mungkin ya kita manfaatkan itu tanpa harus mendatangkan lagi dari luar untuk proses kita, sehingga proses itu ya muter aja gitu, Iya. terintegrasi. Gitu. Itu namanya integrasi itu begitu. Luar biasa. Baik. Jadi sirkuler ya Bapak ya? Iya, ekosistemnya di sini. muter. Menciptakan tadi, itu ada istilah sekarang, menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung, bahkan termasuk pemasarannya. Nanti kalau dieksplorasi lagi, saya akan bisa jelaskan lebih lanjut tuh, Ya. tentang ekosistem bisnis. Baik, kembali ke SDM ataupun karyawan yang ada di TNG Farm ini. Apakah sebelumnya karyawan-karyawan ini juga ada mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu khusus ini? Oke. Ini yang menarik nih, pertanyaan Mbak Dia ini menarik. Jadi, tadi concern saya di awal ya, mungkin concern saya ini concern para peternak banyak di daerah-daerah di Iya. Indonesia, karena saya sering ketemu dengan para peternak yang lain. Iya. Bahwa generasi muda sudah mulai jarang yang Iya. tertarik, karena pengennya kerja di pabrik. Betul. Karena terlihat bersih gitu loh. Walaupun kalau dihitung-hitung sebenarnya Ya. kalau mau beternak itu hasilnya nggak kalah loh. Iya. Bahkan kerja di rumah dekat dengan keluarga gitu ya. Betul. Nah, yang terjadi adalah semakin sedikit tenaga kerja yang siap tuh Mbak Ya. untuk bisa bekerja. Nah, oleh karena itu pada saat mereka kerja di TNG Farm itu Ya. kita sediakan untuk proses belajar. Karena memang salah satu tujuan dari TNG Farm, saya selalu di dalam meeting-meeting bersama dengan mereka ya. Kalau briefing ini, kalian kerja di TNG Farm jangan lebih dari 2 tahun sebisa mungkin. Wow. Sesudah 2 tahun, bukan karena saya mecat mereka, Ya. tetapi sesudah 2 tahun mereka bisa beternak sendiri, Mbak. Baik. Luar biasa. Karena mereka sudah punya pengalaman. Jadi pada saat mereka masuk, saya ajarkan, Iya. dikasih permagangan, Iya. diajarkan, briefing setiap pagi loh Mbak. Iya. Setiap pagi. Iya. Ini selama 3 tahun saya hampir nggak pernah miss. Mungkin cuma kurang dari 5% yang nggak ngasih briefing. Oke. 2 minggu sekali ada briefing khusus lagi. Setiap saat ketemu. Jadi karena saya ini tadi peran saya yang lain, saya adalah dosen, saya adalah konsultan, saya adalah profesional, saya adalah coach juga, Iya. mentor juga. Jadi saya mentorin mereka, saya coach mereka, saya training mereka supaya kemudian bisa mandiri. Tujuannya tadi kan para karyawan yang ada di sini itu menjadi bagian dari 1.000 orang yang bisa mandiri nantinya. Oke. Termasuk masyarakat di sekitar atau Ya, siapapun yang mau baik. belajar. Jadi saya udah siapkan yang namanya agak keren bahasanya, ini bahasa konsultan, Ya. bisnis model. Yes. Bisnis model. Saya siapkan namanya financial model. Kan suka datang pertanyaan gini, Pak, Ya. kalau saya mau beternak domba supaya penghasilan nggak kalah dengan UMR Klaten. Ya. UMR Klaten berapa sekarang? 2 juta lebih sedikit ya? Ya. Itu butuh berapa domba sih? Iya. Nah, dari hasil financial model saya, itu kalau kita beternak 20 ekor indukan betina domba, 20 ekor, dikerjakan sendiri, Baik. jangan pakai karyawan lo Iya. ya, 20 ekor aja kok soalnya, dikerjakan sendiri, nyangkul sendiri, nanam-nanam, Ya. tidak terlalu banyak beli dari luar, begitu udah stabil, penghasilan sudah setara dengan UMR Klaten, Mbak. Baik. Apalagi kalau punya, saya targetin, kalian jangan cuma punya 20. Mengerjakan sendiri itu bisa sampai 50 ekor domba, Mbak. Artinya penghasilan bisa lebih dari 5 juta sebulan. Oke. Dengan beternak sendiri. Tapi memang butuh yang namanya, pertama, kemauan. Betul. Kemudian kedua, kompetensi. Yes. Kemauan itu ya harus mau. Iya. Wah, males nih beternak, bau gitu Iya, kan. Bau iya. nggak di sini Mbak Bella? Jujur saja tidak bau ya Om? Bau nggak Mbak Dia? Nggak terlalu ya? Kalau bau ya memang bau, Heeh. tapi tidak terlalu menyengat. Iya, ya. enggak. Iya. Loh,
dari bau itu adalah gemerincing uang yang Iya. bisa mengalahkan UMR. Oke, baik. Jadi kita SDM, kita didik, ada tingkat-tingkatannya, Iya. mulai dari yang magang, ABK junior, Yes. ABK senior, sampai kemudian mereka yang sudah levelnya master. Oke. Semua saya didik sendiri Iya. untuk bisa melakukan dan suatu ketika bisa mandiri tuh, Mbak. Baik, oke. Gitu. Sangat menjanjikan ya Mbak Dia. Habis Betul. ini kita buka kandang ini. Gitu ya? Gitu. Oke, Sekarang. boleh. On proses deh. Ya, kalau tadi dikatakan 2 tahun sebisa mungkin, harus ya. Sebisa mungkin. Hanya di sini saja cukup 2 tahun, selebihnya monggo sudah bisa bertransaksi. Karena ilmunya sudah dapat. Ilmunya sudah dapat. Apakah mungkin ada di antara SDM atau karyawan itu sudah ada tanda-tandanya ini sepertinya? Sudah ada yang resign karena mereka mengembangkan sendiri. Oh gitu. Ada juga. Oh iya. Terus tetangga-tetangga, terus teman-teman dari di sini udah banyak didatangin oleh para YouTuber. Karena saya juga punya YouTube channel sendiri. Banyak yang belajar ke sini. Bahkan di tetangga desa sudah ada yang bikin peternakan kambing perah menduplikasi. Gampangnya itu meng-ATM. Copy paste. Kalau ATM kan Yes. lebih keren dari copy paste. Kalau Iya. copy paste kan cuma di copy dan di paste. Kalau ATM itu amati, tiru, modifikasi. Yes. Saya kasih SOP-nya, bisnis prosesnya, Iya. kita mentorin, Oke. kita beri, kalau beli bibitan di sini kita berikan harga murah Iya. supaya mandiri. Sudah banyak tuh, Mbak. Lumayan lah, belum banyak banget, tetapi sudah lumayan. Karena tadi kalau pertanyaan tadi ngomongin yang nanya visi siapa? Mbak Vela. Mbak Vela ya. Ya. Salah satu visi yang lain, sebenarnya kan visi yang pribadi TNG. Salah satu visi saya untuk menjadi pensiun dini Ya. di Klaten, ini buat teman-teman para pendengar dan pemirsa ya. Ya. Saya ingin nanti 10 tahun ke depan daerah Blimbing, khususnya Karangnangko dan dekat Jatinom ya, Ya. menjadi sentra kambing perah Klaten, Jawa Tengah. Ya. Joglo Semar tepatnya, Jogja, Solo, Semarang, Baik. dan sentra durian premium. Wow. Saya pengen ini saya menjadi apa ya? Bukan pelopor sih, menjadi pecontoh. Iya, Ini loh, saya buat begini, monggo percontohan. Silakan belajar, semuanya gratis. Saya akan bantu bimbing. Iya. Karena inilah apa ya? Saya inginkan pensiun tetapi tetap berkarya dan memberikan kontribusi ke Baik. masyarakat. Oke, baik. Menarik sekali kalau tadi dikatakan menjadi pusat kambing perah di Jateng. Iya. Ini prepare-nya seperti apa? Oke. Mbak Dea sama Mbak Vela tahu nggak pusat kambing perah di Indonesia di mana? Belum tahu. Belum tahu ya? Ya. Itu pusatnya yang terkenal, salah satunya ada di Turi. Ya. Di Turi di Yogyakarta. Kalau kita mau naik ke Merapi ya gitu. Itu pusat di Indonesia itu yang paling besar ada di sana. Ya. Tahu nggak kebutuhan susu kita? Susu kambing, susu sapi itu masih kurang. Apalagi pertumbuhan penduduk, Baik. daya beli segala macam. Jangan sampai impor lagi ya. Ya. Segala impor Kalau terus bisa, janganlah ya. gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu sebenarnya seperti yang didorong oleh pemerintah gitu ya. Kita harus bisa mengembangkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi tertentu gitu ya. Nah, saya begitu datang sini mengamati, oh daerah Klaten khususnya Iya. Karangnangko, Jatinom, Iya. itu banyak kebun, Iya. banyak yang nanam jagung, banyak yang menanam singkong, itu bisa menjadi suplai pakan untuk peternakan. Nah, Baik. pertanyaannya kenapa kambing perah dan bagaimana persiapan tadi ya? Tadi saya bilang, selama 3 tahun saya terlibat. Ini mohon maaf nih para pendengar dan pemirsa mungkin bisa Ya. nggak setuju nih ya. Oke. Tapi yang saya amatin selama 3 tahun itu seperti Ya. ini. Bahwa masyarakat itu tidak bisa diajarin. Ya. Tidak bisa diajarin dalam arti begini. Pak, ini harus begini. Kayak misalnya kalau di Jakarta gitu ya. Ya. Kayak saya sama mahasiswa saya. Ya. Nggak bisa. Karena mereka ngangguk-ngangguk tetapi nggak dikerjakan. Betul. Tetapi masyarakat itu bisanya dicontohkan. Iya. Dua hal yang berbeda ya. Kalau diajarin itu kita pakai abab, Baik. ngomong. Iya. Tapi kalau dicontohkan kita harus bangun, Mbak. Betul. Jadi pertanyaan Mbak Dia tadi, pertama yang saya lakukan, mau tidak mau, saya harus membuat dulu. Betul. Membuat peternakan kambing perah Iya. yang berjalan baik, yang sukses, nanti masyarakat datang. Baik Iya. kok, produksi susu ya? Wujud nyata ini. Ada tentunya. nyata, ada duitnya ya? Realnya. Tiap hari, misalnya nih sekarang kan TNG, tiap hari produksi 30 liter tuh, Mbak. 1 liternya 25.000. Iya. Sehari berapa, Vela? Tinggal dikalikan. Lumayan kan? Oke. 25.000 kali 3. 750.000 ya, bener ya? Betul. 750.000 per hari. Wah, lumayan kan? Oh, masyarakat, wah ternyata bisa ya? Ya. Oke.
Pak, gimana caranya? Kami mulai. Nah, dicontohkan, kita sangat terbuka untuk menjadi percontohan. Mereka datang ke sini dengan terbuka. Bahkan kita kasih teh. Kalau lagi ada pisang, kita gorengin pisang. Kalau ada ubi, kita gorengin ubi gitu ya. Oke, baik. Karena masyarakat itu menurut saya tidak bisa diajarin, nggak akan jalan, tetapi dicontohkan. Ya. Nah, langkah pertama adalah memberikan percontohan. Nah, kemudian begitu sudah timbul kayak seperti misalnya apa istilahnya jamur di musim hujan ya Mbak Dea ya. Nah, baru kemudian ini yang lebih keren lagi, nanti kita harus membantu membuatkan ekosistemnya. Ekosistem itu adalah gini, masyarakat sudah bisa berproduksi ya, tapi siapa yang mau beli? Mbak Dea kan juga pelihara ikan ya. Nah, kadang-kadang kalau jago produksi, tapi jualnya kemana? Bingung, kasihan kan. Nah, itu juga yang saya pikirkan, bahkan nanti begitu sudah cukup banyak, saya udah siap dibantu sama teman-teman dari Jakarta akan membuat namanya marketplace yang khusus untuk peternakan, nanti kita akan buatkan di sini. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam proses mereka untuk berjual beli produknya. Itu sekian tahun ke depan untuk visi yang langkah-langkah berikutnya. Memang benar ya Mbak Vela, kalau cuma kita hanya memberikan informasi, tidak ada realnya, tidak ada contohnya juga kayaknya nggak akan ditiru. Iya, baik. Lanjut Mbak Vela, ada pertanyaan. Pak Eko, dari sekian panjang perjalanan, persiapan untuk membangun dan terus mengoperasikan peternakan ini, seperti halnya usaha-usaha lain pasti ada kisah. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu Pak Eko, boleh diceritakan tantangannya apa sih Pak Eko membangun usaha di daerah? Dan ini sepertinya pertanyaan mewakili pendengar dan juga pemirsa ini. Silahkan Pak Eko. Tantangan pertamanya adalah saya tidak punya background peternakan Mbak Vela. Dan mohon maaf, walaupun saya coklat, uang desa juga yang aslinya itu 5 km dari sini, dari desa Senden. Senden Kecamatan Ngawen ya. Saya belum pernah pelihara kambing domba waktu kecil. Sehingga benar-benar start from zero. Yang bukan memalukan ya, tapi proses orang nggak ngerti ya. Dulu kalau saya datang ke peternakan temen, orang belajar, saya melontarkan pertanyaan yang mungkin memalukan Mbak Dea. Mas, Pak, ini kambing atau domba? Jadi 4 tahun yang lalu saya tidak bisa membedakan mana kambing dan mana domba. Taunya semua adalah kambing. Ini kayak orang Jawa loh ya. Orang Jawa itu semuanya apa? Wedhus. Wedhus gibas, wedhus Jawa. Padahal wedhus Jawa itu kan Jawa Randu ya, itu kambing. Kalau wedhus gibas itu saya juga baru tahu belakangan kan. Ternyata itu adalah domba. Jadi yang pertama, tantangan pertama adalah saya harus mengosongkan gelas tuh Vela. Tahu nggak mengosongkan gelas? Jadi kayak mulai dari nol lagi. Mulai dari nol kan. Loh, gelasnya tadi kan Mbak Dia nanya kan, gelas saya itu banyak isinya Mbak. Jadi dosen, jadi konsultan, jadi direktur perusahaan, ahli di bidang pertambangan, ahli di bidang ini banyak-banyak. Tiba-tiba saya harus jadi orang bodoh. Karena kalau nggak jadi orang bodoh nggak bisa belajar, Mbak. Kalau gelas penuh diisi air, luber. Saya harus pindahkan dulu nih airnya, belajar dari nol. Saya tantangan yang pertama adalah yang sampai dikomplain sama istri, itu baca puluhan buku tentang peternakan. Kemudian belajar ke farm-farm, puluhan farm, bahkan sampai pernah ke Lampung. Lampung itu adalah pusat kambing Jawa, Jawa Randu di Indonesia. Kemudian berikutnya saya nonton YouTube channel, itu sampai ratusan jam, sampai dikomplain sama istri saya. Tiap hari nontonnya mbak-mbek gitu kan. Kamu itu mau jadi dokter wedhus Pak, dia bilang gitu. Ya memang. Lah kalau kan belajar hal yang baru kan harus dipelajarin. Saya itu ibaratkan 4 tahun yang lalu Mbak, saya itu anak TK. Kalau sekarang mungkin dari sudut pandang kompetensi mungkin saya udah lulus sarjana kali ya. Karena bacaan saya sekarang itu jurnal-jurnal internasional terkait dengan peternakan kambing dan domba, itu udah kalau suruh diskusi debat sama anak-anak sarjana peternakan saya sudah nggak malu-maluin lah gitu ya. Jadi tantangan pertama adalah mengosongkan diri dan belajar. Tantangan kedua, walaupun sudah kompeten, langsung sukses nggak? Masih ada perjalanan? Enggak. Bisnis, ini ngomong valid banget nih, karena yang ngomong adalah konsultan bisnis. Bisnis itu peluang keberhasilan secara rata-rata hanya 10% Mbak Dia. Jadi kalau Mbak Dia pelihara gurame, kalau ada 10 orang petani gurame, 9-nya rugi, boncos, yang satunya untung. Atau ada istilah, kalau mau berhasil, kita harus mengambil dulu kegagalan-kegagalan ada. Nah, saya ceritakan nih, tahun pertama.
Kami itu beli 150 ekor kambing dan domba. Iya. 75 ekor kambing, 75 ekor domba. Apa yang terjadi di tahun pertama? Ya. Apa yang terjadi? Kok Tebak. saya jadi deg-degan Deg-degan. ya? Enggak apa-apa, udah berlalu tuh, Mbak. Iya. Berlalu 2 tahun yang lalu. Iya. Oke. Dari 150, 50-nya almarhum tanpa diminta. Iya. Jadi ada tulang belulang Iya. yang terkubur di bawah tanah di lahan kebunnya TNG. 50 ekor, Mbak. Iya. Oke. Kalau seekor harganya 3 juta, berapa ruginya? Oke, baik. Jadi pertama itu kerugian sampai 50 ekor, 30% hilang. Iya. Apakah habis itu nggak ada? Jadi proses pembelajaran. Oh, belajar menangani penyakit ini, penyakit itu. Ternyata ada yang stunting, ada yang abortus, ada yang overpopulation. Yes. Kandang ternyata desainnya nggak pas. Itu yang namanya proses belajar. Bisnis ya harus begitu. Iya. Harus jatuh, harus bangun. Walaupun kalau bisa ya jatuhnya jangan sering-sering, belajar Iya. dari kejatuhan orang. Oke. Belajar dari orang kan kita belajar. Iya. Tapi tetap kita harus jatuh. Dan kemudian yang tantangan berikutnya harus persisten. Tadi yang pertama adalah belajar, kemudian kejatuhan. Iya. Persisten itu apa? Yuk, kalau ngadapin tantangan 1-2 jangan berhenti. Harus tetap lanjut. Kan ada peribahasa yang keren kan? Iya. Something that cannot kill you, only make you stronger. Jadi sesuatu hal yang tidak membunuhmu, percobaan-percobaan, kegagalan, tetapi kita Iya. tetap lanjut, itu akan membuat kita lebih kuat dan lebih sukses. Oke. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Kalau setelah tadi yang dikatakan 50 almarhum Iya. dan ada tertanam di lokasi farm Tanam ini. kalau digali tulang Ya. berserakannya Khairil Anwar ada di sini. Puisinya Khairil Anwar Ya. maksudnya. Setelah itu bangkit lagi dalam jangka waktu berapa ini Pak Eko? Proses ya intinya adalah bahwa satu kita tidak menyerah. Iya. Kita betul. tetap lanjut. Apakah Iya. habis itu tidak ada kematian? Masih ada, Mbak. Iya. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi. Oh, kalau ada ternak yang mati, itu yang salah siapa? Yang bodoh siapa? Vela, Pengelolanya. kurang tajam. Apa tuh? Berarti Kalau TNG ada yang mati, 50 ekor dari 150, itu yang bodoh siapa? Bagaimana nih Mbak Dia? Kalau pendapat Ayo, saya kan pengelolanya yang Mbak bodoh Dia. siapa? Kamu tuh kurang tajam jawabnya. Yang bodoh siapa, Mbak Dia? Ya, yang sudah agak lebih tua, berani ngomong. Kalau ada 50 ekor yang mati, yang bodoh siapa, Mbak? Yang punya TNG. Iya, siapa, Mbak? Duh, pemirsa nggak tega ngomong, yang bodoh Pak Eko gitu. Yang bodoh saya. Iya. Jadi kalau ada kita beternak, mau apapun, Iya. petani gurame ya, ada yang mati, yang bodoh ya peternaknya, petani yang saya yang bodoh. Artinya apa? Saya kurang ilmu, Iya. kurang pengalaman, kurang kompetisi. Jadi kita pelajarin lagi, cari salahnya di mana, Iya. kita perbaiki. Baik. Kemudian salah satu yang paling keren nih, ini Iya. konsultan bisnis loh. Iya. Jadi harus setting target. Jadi kita pasang yang namanya target mortality kematian. Yes. Mortality untuk yang dewasa berapa? Jadi mortality dewasa tidak boleh lebih dari 4%. Oke, baik. Per tahun nih Mbak ya. Mortality cempe berapa? Tidak boleh lebih dari 10%. Nah, tahun ini nih Mbak, Ya. 2024 di tahun ketiganya TNG sudah mencapai target. Oke. Sesudah tahun pertama dan tahun kedua Aha. jatuh bangun kayak lagunya Roma Irama bukan ya? Lagu dangdut. So, lupa dangdut ya. Kayaknya favorit nih ya. Kita putar Jatuh nanti. bangun. Ya, oke, baik, menarik sekali nih. Dan lepas dari yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin sudah ada banyak sekali warga masyarakat ataupun para peternak yang Ya. mengunjungi farm ini Banyak, seperti Mbak. apa? Banyak. Jadi karena misi dari TNG Farm adalah education dan entrepreneurship ya, dua. Tadi misinya ada tiga ya. Ya. Education, entrepreneurship, dan entertainment. Jadi education sama entrepreneurship bisa jadi satu juga untuk education kepada para peternak lain. Oke. Kami terbuka, ada juga misalnya dari desa-desa, kan sekarang ada dana desa, Betul. di mana 20% untuk ketahanan pangan. Bisa Ada juga dimanfaatkan. mereka yang beternak. Kemarin baru datang dari desa Kauman, para pemuda dapat sebagian dana desa untuk beternak juga. Iya. Jadi kita ajarin, kita mentorin, kita berikan bibit yang murah karena tujuannya adalah bahwa kebutuhan
pangan di Indonesia itu naik terus. Iya. Sementara kita masih impor loh, Mbak. Betul. Kita itu masih impor, jangan sampai kita impor terus, karena kalau impor itu harus dibayar dengan devisa, Iya. tidak bisa dibayar dengan daun. Iya. Jadi harus dibayar oleh karena itu kita harus mengurangi impor, ketahanan pangan. Nah, mulai dari yang sederhana, kambing dan domba kita dorong nih. Ayo para kawula muda, para anak-anak generasi Z. Iya. Vela masuk Z atau Alpha? Z. Nah, untuk para Gen Z itu ya, yang penting kan duitnya kan, yang penting duitnya loh. Ya. Orang kan nggak tahu, yang penting kita ada duit, jajan atau Iya. ngabdi apapun. Pekerjaannya itu ya walaupun ngurusin serindel, kalau sebulan menghasilkan 5 juta, Kenapa tidak? kenapa tidak? Baik. Dari desa, dari Klaten, Iya. nggak perlu jauh dari keluarga, tanpa harus migrasi ke kota besar Jakarta, kita bisa jadi peternak tadi dengan 40 ekor domba yang kita kerjakan sendiri 2 kali UMR Klaten. Oke. Monggo datang silahkan ke TNG Farm, kita akan berikan SOP, mentoring, kita berikan bibit yang bagus dengan harga. Kalau kita polisinya kebijakan di sini, Mbak, Ya. harga kita 20% di bawah harga pasar. Oke, baik. Dan sepertinya harus disampaikan pada pendengar dan pemirsa bagaimana jika ingin hadir langsung, datang langsung ke peternakan ini. Oke. Seperti apa, Pak Eka? Zaman sekarang hadir langsung, Yes. lihat di HP Anda, di smartphone ada namanya Gmaps. Yes. Itu ada tulisan atau ketika Haha. TNG Farm Klaten, langsung bisa datang ke sini. Baik. Nanti bisa ketemu dengan ABK atau dengan manajer sini namanya Bu Dewi. Oh, Oke. manajernya cewek loh ya. Iya, Manajernya Bu Dewi. Nah, kalau pas lagi saya ada di lokasi kan, karena saya bolak-balik kan ke Jakarta, Yeah. nanti bisa ketemu dengan saya. Nanti ngobrol, diskusi apa yang bisa kita bantu gitu Ya, ya, apa yang bisa oke. kita bimbing, kita akan dukung, apalagi tadi untuk teman-teman di para warga masyarakat, para pendengar dan pemirsa RSPAD Klaten, untuk apa? Yuk kita bareng-bareng membangun Klaten menjadi sentra kambing perah, dan khususnya kalau Karanongko dan Jatinom, Ya. durian premium. Oh. Wih, Untuk keren tuh. durian ini juga sudah proses ya? Sekarang penanaman? Sekarang sudah penanaman, Oke. sudah uji coba, udah berjalan setengah tahun. Nah, sekarang lagi menanam di setengah hektar Oke. untuk Baik. durian Musangking. Pernah ngerasain belum, Mbak? Belum saya. Mbak Vela gimana? Belum pernah, Pak. Oke. Kita tunggu Dan panennya tentu ya. sampai panen ya. Siap, nanti diundang. Ya. Musangking, Blackthorn, Ya. itu duri hitam. Oke. Bawor, Namlung, Super Tembaga ini yang dari Bangka, itu semua adalah durian-durian premium yang harga per kilonya itu nggak kurang dari 200 per kilo. Nah, bagi para pemirsa dan pendengar nih, Mbak Dia juga tahu, setiap tahun ada yang namanya Festival Durian, 500 meter dari sini. Yes. Itu ada di Beteng di situ ya, Beteng. Randelan Beteng. Aha, betul. Tetapi yang saya amati nih Mbak, saya sebagai warga baru di daerah sini, Iya. itu adalah durian lokal. Durian lokal itu yang bagus, paling banter sekilo itu 30-40 ribu, Mbak. Iya, oke. Nah ini 300 ribu. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita menanam durian premium, itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan 10 kali lipat. Cuma tadi, kalau gampang semuanya, ya semuanya akan nanam durian premium. Nah, cara penanaman, cara pemeliharaan, bagaimana memilih bibit, bagaimana cara menanam, bagaimana cara memberikan air, Iya. melakukan pruning, melakukan penyemprotan, melakukan penggemburan. Nah, tadi masyarakat itu tidak bisa diajarin, tapi bisa diapain, Mbak? Dicontoh. Diberikan contoh. Berikan Makanya contoh. TNG Farm menanam 5.000 meter persegi, setengah hektar, untuk contoh nanti masyarakat monggo Iya. kalau mau belajar, walaupun baru jalan setengah tahun. Dan semoga ini yang pertama kali hasilnya baik. Nanti teman-teman tim Pasti. kita dari RSPD yang Kita akan nomor undang 1 teman-teman ya. RSPAD untuk hadir merasakan rasanya durian Iya. yang 1 kilonya 300 300 ribu. ribu. Dan Kalau duit sepertinya ini sendiri, memang saya sudah kalau duit siap mau sendiri ikut juga festival mikir-mikir ya? itu. Mau ikut festival juga sepertinya ini. Kan 3 harusnya. tahun butuh. Iya, oke, Kalau kita baik. nanam durian premium, itu 3 tahun baru bisa berbuah. Jadi teman-teman, para pemirsa, teman-teman Mbak Dia dan kawan-kawan nih, Iya. kayaknya harus bersabar 3 tahun. Iya, baik. Nunggu undangan. Kita bersabar. Berarti di sini besok kita dapat ilmu, kita bisa Iya. menyaksikan lihat-lihat langsung isi peternakan ini. Bisa Betul. juga santai-santai ya. Iya. Tadi bisa dikatakan nih kalau malam hari juga paling terang benderang loh. Gitu ya Mbak Vela ya Iya. tadi? Oh. Iya, bisa. Nah, ini rencananya juga
di masa depan gitu ya. Di masa depan ini kalau di depan saya ini ya, di depannya Mbak Vela ini kita akan mengembangkan portofolio yang lain tuh Mbak Dia sama Mbak Vela. Jadi kambing dan domba sudah. Kemudian nanti kita mengembangkan portofolio baru. Tadi durian premium udah disebutin ya? Ya, sudah. Terus kemudian ada yang namanya ayam KUB. Digabung tumpang sari dengan maggot, ada namanya aquaponik, nanti kita bikin kafe. Tujuannya nanti siapapun masyarakat mau belajar atau para pensiunan bisa milih portofolio. Sehingga milih saya mau pensiun tetap aktif berkarya, berkontribusi terhadap negara dan lingkungan, pilih usaha yang mana. Monggo dipersilakan. Jadi monggo semuanya teman-teman para pendengar dan pemirsa, teman-teman dari para kru RSPAD juga, Mbak Vela juga sering-sering main ke sini. Pas lagi panen, pas lagi sembeli, bikin sate, bikin kambing guling. Nah, ini nanti kita undang. Iya, oke. Satu pertanyaan terakhir lagi karena waktu kita terbatas. Kalau dulu diawali dari 100 ekor. Sekarang ini ada berapa Pak Eko? Oke. Sesudah mengalami kematian 50 ekor di tahun pertama Mbak. Itu juga lahir cempe-cempe. Tapi cempe-cempe itu lahir 100, matinya lebih banyak lagi. Matinya itu 40 ekor. Nah, tapi semakin lama kan ada istilah namanya learning curve. Journey pembelajaran. Makin lama makin pinter dong. Dari TK ke SD, SMP, SMA, seurang-urang kuliah. Nah, sekarang ini rata-rata populasi itu hampir 500. Padahal udah dijual 300, Mbak. Jadi sebenarnya kalau di total nggak dijual sama sekali ada 800 lebih. Cuma kan sekarang di tahun kedua, ketiga sudah jualan. Jadi kita jaga untuk indukan itu sekitar 300, untuk cempe sekitar 150, jadi sekitar 400-an lah. Baik. Kalau kita ngomongin TNG Farm ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Sampai besoknya lagi. Tapi Mbak Vela harus kembali aktivitas. Pak Eko juga sudah ditunggu banyak ini ya. Dan sebagai closing statement-nya sebelum kita akhiri dialog kita saat ini, Pak Eko silahkan. Oke, baik. Ini closing statement dari saya. Ayo para warga masyarakat, para Gen X, saya masuk Gen X ya. Atau baby boomer yang lebih tua lagi, atau yang milenial Gen Y itu agak lebih muda. Ini khususnya juga yang untuk yang Gen Z dan mungkin Alpha. Ayo, kita sebenarnya bisa mandiri dari desa kita sendiri tanpa harus jauh-jauh ke kota besar, berusaha, yang penting mau belajar, kerja keras, dan tadi belajar keras dan kerja keras, kita bisa mandiri, memandirikan diri kita dan keluarga, dan membantu pemerintah tanpa harus kemana-mana gitu. Terima kasih Pak Eko, waktu yang sangat luar biasa, informasi yang sudah diberikan ini kayaknya besok harus lagi ya Mbak Vela ya? Siap ya? Siap. Pas panen ya Mbak Dea? Pas panen nanti kita sediakan ini ya, ayam geprek khusus langsung dari kandang ayam KUB. Dan nggak usah nunggu 3 tahun kayaknya ini kalau buat kambing guling kayaknya sudah udah siap, udah siap. Terima kasih Pak Eko dan keluarga yang ada di TNG Farm, semoga selalu sehat. Semoga semua yang ada di peternakan ini juga sehat. Terima kasih doanya Mbak Dea. Deh. Makasih juga Mbak Vela ya. Sudah menemani saya, host cantik untuk hari ini. Semoga sukses Putri Otomi Indonesia. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog kami dalam Bincang Klaten Bersinar saat ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Eko dari TNG Farm bermanfaat dan menambah informasi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Dea pamit, Pak Eko dan juga Mbak Vela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, 1, 2, 3. Kita akan membuat sinematik dengan lagu Hidup Senang Setiap Hari Melayang. Dia kepo. So cute. Makan. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.